Halo good people, jumpa lagi dengan kakak di Nirwanti Karina Channel. Apa kabar kamu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Materi bab 1 Proyek IPAS SMK, Rumpun Bisnis Manajemen, Pariwisata, dan Seni Kreatif. Manusia, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu yang berada di alam semesta hidup saling berdampingan serta saling mempengaruhi dalam satu kesatuan membentuk keseimbangan ekosistem. Komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Komponen tersebut merupakan sumber daya alam di lingkungan yang harus dilestarikan. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan budi bertanggung jawab atas kelestarian komponen ekosistem tersebut. Organisme yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi bernapas, memerlukan makan atau nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, serta beradaptasi. Bernafas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida. Berikut sistem pernafasan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia bernafas karena membutuhkan oksigen untuk membakar zat makanan dan mengubahnya menjadi energi. Manusia bernafas menggunakan organ pernafasan berupa paru-paru. Oksigen dihirup oleh paru-paru ketika tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di luar paru-paru. Sementara itu, karbon dioksida dikeluarkan ketika tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan udara di luar paru-paru. Organ pernafasan manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kelompok hewan yang bernafas menggunakan paru-paru di antaranya anggota kelas Mamalia dan Aves. Pada hewan kelas Aves, selain menggunakan paru-paru, proses pernafasan juga berlangsung dengan bantuan kantong udara yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan ketika terbang. Beberapa hewan amfibia mampu bernafas menggunakan kulit. Misalnya, salamander. Kulit salamander yang selalu basah memudahkan oksigen terserap dari lingkungan. Kelompok hewan yang bernafas menggunakan insang, diantaranya kelas Pisces. Insang berfungsi menyaring oksigen di dalam air dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Kelompok hewan yang bernafas menggunakan trakea diantaranya adalah hewan yang berada pada kelas insekta atau serangga. Oksigen langsung diambil dari lingkungan melalui spirakel dan disalurkan ke seluruh tubuh tanpa diedarkan melalui darah. Alat pernafasan pada tumbuhan yaitu 1. Stomata pada daun, 2. Lentisel pada batang, serta rambut akar. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit.
Secara garis besar, makanan atau nutrisi dikelompokkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Nutrisi makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Berdasarkan terjadinya, gerak dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gerak aktif. Gerak aktif adalah gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Contohnya, gerak pada manusia dan hewan saat berjalan, makan, dan aktivitas lainnya. 2. Gerak pasif. Gerak pasif adalah gerak yang terjadi karena respons terhadap rangsangan, umumnya terjadi pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan antara lain gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak esionom dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Peka terhadap rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Salah satu contoh peka terhadap rangsangan adalah tumbuhan putri malu yang menguncupkan daunnya ketika disentuh. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan pun mampu merespons rangsangan dari luar. Semua makhluk hidup mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Sementara itu, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. Tujuan tersebut dilakukan melalui proses berkembang biak atau bereproduksi. Makhluk hidup siap untuk berkembang biak ketika organ reproduksinya telah matang. Cara perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Cara perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. 2. Adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan homeostasis terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. 3. Adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Demikian materi kita kali ini. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Terima kasih.